Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran lebih semangat, kakak punya kita melakukan SDG dulu ya. Namanya tepuk cinta. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar, Bu? Gimana? Ada yang bisa? Gimana? Bukan cuma tahu tepuk cinta. Oh. Jadi kalau Bu Guru bilang cinta kecil tangannya seperti ini ya. Kalau cinta sedang tangannya seperti ini. Kalau cinta besar tangannya seperti ini. Kalau cinta semuanya tangannya seperti ini. Paham ya? Paham. Dilakukan bersama-sama ya. Bu, itu ada, Bu. Iya boleh di HP. Ayo tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Diulangi sekali lagi ya. Ya. Duduk. Siapa itu ya? Nanti ulangi sekali lagi dengan suara lebih keras ya. Ya, Bu. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Makasih ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Dua. Siapa? ada kakak Fisika, ada kakak Nisa, ada kakak Nadia. Kakak Nizin tadi sudah datang, cuma pulang dulu, Bu. Kakak Nadia. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Agar pembelajaran berjalan dengan baik, sebelum itu kita berdoa terlebih dulu ya. Berdoa dalam hati. Al-Fatihah. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara mengelola konflik di kelas. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu konflik. Konflik adalah keadaan ketika terjadi perbedaan pendapat, kepentingan, atau perasaan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan perselisihan. Jadi, konflik ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Dan apalagi di dalam kelas seperti ini ya. Konflik biasanya terjadi antara guru dengan siswa dan antar sesama siswa. Namun, konflik ini perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi perselisihan yang merugikan dan tidak berdampak negatif bagi diri kita dan orang lain. Dan kenapa mengelola konflik itu penting? Agar masalah dapat diselesaikan dengan baik, hubungan tetap terjaga dan suasana kelas tetap aman serta kondusif untuk belajar. Selanjutnya, penyebab terjadinya konflik di kelas. Yang pertama, PPT-nya sudah diterima semua ya, sudah dikirim semua ya. Kalau kurang jelas bisa lihat PPT ya. Yang pertama ada kesalahan dalam komunikasi. Konflik sering terjadi karena pesan yang disampaikan tidak jelas, nada bicara yang kurang tepat, atau bahasa tubuh yang disalahartikan. Seperti contoh, ada teman yang mengingatkan agar teman si B untuk segera menyelesaikan tugasnya, tidak rame terus. Tapi cara menyampaikannya dengan nada tinggi dan ekspresinya kurang ramah, sehingga yang diingatkan itu merasa sakit hati. Dan tidak semua siswa kan kalau ditegur secara nada tinggi kan tidak semua nurut. Jadi kita perlu menyesuaikan karakter teman kita yang kita tegur. Dan wajahnya jangan kurang lama ya. Yang kedua, aturan kelas yang tidak jelas atau tidak ditegakkan. Kondisi ketika peraturan di kelas tidak disampaikan secara rinci,
tidak dipahami bersama atau tidak diterapkan secara konsisten oleh guru maupun siswa. Contohnya, ketika ada teman sedang presentasi, perjanjiannya kan kalau ada yang ngobrol dihukum, entah itu hukumannya berdiri atau apa. Nah, pas ada siswa ngobrol ini, gurunya tuh diam, tidak ditegur. Jadinya kan murid yang lain merasa tidak adil loh. Katanya kalau ada yang ngobrol dihukum, ini kok dibiarkan, kan mengganggu kan. Gurunya itu cuek itu. Jadinya siswa yang melanggar ini jadi semakin seenaknya gitu, lagi pula mau berbicara ataupun enggak, tidak ada hukuman apa-apa gitu. Jadi makin seenaknya sendiri. Yang ketiga, kurangnya sikap saling menghargai. Kondisi ketika seseorang tidak menghormati pendapat, perasaan atau orang lain. Seperti contoh meremehkan teman gitu, tidak menghargai. Ketika sedang presentasi di kelas, kalau ada perkataan yang tidak penting atau ada yang kurang nyambung, langsung diolok-olok gitu kan, seharusnya bisa dengan baik-baik bilangnya. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam mengelola konflik di kelas. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, sebelum konflik itu terjadi, kayak upaya pencegahan. Seperti quote yang sering kita dengar, apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, ada saat konflik terjadi, ya, atau penanganan. Meskipun kita telah melakukan upaya pencegahan konflik, pastinya kan tidak mungkin satu semester tidak pernah berkonflik, kan tidak mungkin ya, pasti ada. Tinggal tergantung bagaimana penanganan kita saat konflik itu terjadi. Yang ketiga, setelah konflik terjadi atau tidak lanjut, ketika konflik itu terjadi, apa yang kita lakukan selanjutnya dan tidak terjadi konflik. Selanjutnya, cara mengelola konflik di kelas. Kan ada 3 ini. Contohnya, yang pertama, sebelum konflik terjadi, yang pertama menetapkan aturan kelas yang jelas. Nah, jadi seperti contohnya tadi ya, kalau ada yang berbicara dihukum, jelas gitu, langsung ditindak, bukan cuma sekedar didiamkan. Yang kedua, menanamkan sikap saling menghargai. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, baru ke orang lain ya. Ya, kalau ingin dihargai harus menghargai orang terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Jadi terbuka gitu ke siswanya, gimana biar tidak terjadi konflik itu bagaimana. Yang kedua, saat terjadi, menenangkan situasi dan emosi. Jadi siswa yang berkonflik itu disuruh berhenti terlebih dahulu. Istilahnya melerai itu. Yang kedua, mendengarkan semua pihak. Mendengarkan yang sedang berkonflik, bukan hanya memarahi satu orang saja. Kan kadang kan ada guru yang kayak dendam ya sama orang itu karena sering rame anak itu terus yang dimarahi. Padahal kan anaknya satunya juga ikut rame. Jadi harus mendengarkan satu-satu, siapa yang salah, siapa yang mulai duluan. Yang ketiga, mencari solusi melalui musyawarah. Nah, kita mencari solusi bagaimana agar anak tersebut tidak melakukan konflik lagi, ya, mendiskusikan bersama gimana enaknya gitu. Yang terakhir, tahapan terakhir yaitu setelah konflik terjadi atau tidak lanjut, saling memaafkan.
Jadi guru tersebut meminta yang berkonflik tadi agar damai, saling memaafkan satu sama lain, serta memberikan nasihat-nasihat gimana berperilaku yang baik, harus sopan, tidak boleh seperti ini gitu. Terus melakukan refleksi dan evaluasi. Dan yang ketiga, menegaskan kembali aturan kelas. Cukup sekian yang dapat Guru sampaikan. Kesimpulan belum ya? Kesimpulannya, mengelola konflik di kelas merupakan upaya penting untuk menjaga suasana belajar tetap aman, tertib, dan kondusif. Konflik yang muncul akibat perbedaan pendapat, karakter, maupun kesalahpahaman perlu ditangani dengan sikap tenang, komunikasi yang baik, dan musyawarah. Yang berarti Bu, cukup sekian yang Guru sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ada yang tanya apa enggak? Tidak ada ya? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.